Cheng Ling Yun. Saya sedang membantu Ling Yun mengisi formulir pendaftaran universitas. Jadi, kalian masih berencana untuk pergi ke luar negeri bersama? Benarkah? Ya, Apapun yang saya lakukan, kamu tidak akan tetap tinggal. ya. Hari-hari ini membawa begitu banyak masalah untukmu. Saya benar-benar minta maaf. Tapi tenang saja. Saya pasti akan berusaha keras untuk mengendalikan diri saya. Tidak akan mengganggumu lagi. Saat kamu benar-benar pergi nanti, saya pasti tidak akan menahanmu lagi. Saya harap kamu bisa benar-benar melupakan saya. Saya pasti Alat bantu pernapasanmu mana? di sini. Cantor, Ayo, ayo. Cepat, ke kantor Direktur Yo. Ambil alat bantu pernapasannya. Cepatlah. baik. Tahan dulu. Maafkan saya. Ini semua salah saya. Kiki, tahan dulu. Alat bantu pernapasannya segera datang. Kamu turun dulu, baik. Cepat, Keke. Keke, jangan seperti ini, Keke. Jo Kiki. Saya suka kamu. Bagaimana mungkin saya tidak suka kamu? Kamu adalah gadis terbaik yang pernah saya temui. Saya benar-benar pernah berpikir, Saya tidak akan pergi. saya akan tetap tinggal di sampingmu untuk menebus semua maaf yang pernah saya ucapkan. Keke, jangan seperti ini, baik. Cepat pakai alat bantu pernapasan, baik, dengarkan. Ayo.
Meinem Air. Sudah lebih baik. Ayo, minum lagi. Apa yang kamu katakan tadi kepada saya? Semua ini hanya untuk menghiburku? Apa yang kukatakan padamu? Semuanya benar. Kalau begitu, kamu tidak pergi lagi? Aku akan mengambilkanmu segelas air lagi. Maaf. Aku masih tidak bisa. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kamu adalah perempuan terbaik yang pernah kulihat. Aku benar-benar pernah berpikir, aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sisimu untuk menebus semua maaf yang pernah kuucapkan padamu. Ada apa lagi? Tidak ada apa-apa. Apakah itu Kuheng? Aku akan mencarinya. Kek. Jangan ribet lagi. Aku tidak ribut. Kakak merasa tidak nyaman melihatmu seperti ini. Apa sih yang bagus dari Kuheng? Percayalah pada kakak. Kakak akan mencarikanmu yang jauh lebih baik darinya, oke? Masalah ini, kamu tidak perlu ikut campur lagi. Kalau hati seseorang memang tidak bisa dipertahankan, biarkan saja dia pergi. Hanya saja melepaskannya sangat sulit. Kakak mengerti. Dulu aku tidak paham, tapi sekarang aku akhirnya mengerti. Mencintai seseorang, tapi tidak bisa memilikinya, sangat menyakitkan. Aku mengerti. Kamu kenapa? Tidak ada apa-apa. Masalah kakak yang akan menyelesaikannya. Kamu tidak perlu khawatir, ya. Kak, tolong uruskan ini untukku.
Ini adalah hadiah dari pedagang perhiasan untukmu dan Ku Heng, kan? Oke, aku akan mengurusnya untukmu. Masuk. Kamu datang untuk mengundurkan diri? Apa maksudnya ini? Proyek Tiandu memang sudah selesai. Tapi seluruh pekerjaan belum berakhir. Sekarang saya mengundurkan diri, bisa dianggap melanggar kontrak. Saya tidak tahu berapa banyak bonus yang akan saya dapatkan. Semua ini bisa dianggap sebagai denda pelanggaran saya. Semua ini adalah hakmu. Terramala. Chu Heng. Apa maksudmu ini? Apakah kamu merasa bersalah padaku? Atau kamu ingin benar-benar memisahkan diri dariku? Aku sudah terlalu banyak berutang padamu. Maaf. Berhenti. Chu Heng. Aku beritahu kamu, kamu adalah karyawanku. Jadi kamu tidak berutang padaku. Bahkan jika kamu berutang padaku, bukan dengan ini kamu membayarnya. Maaf. Selain ini, aku benar-benar tidak punya cara lain untuk membalasmu. Jangan bilang maaf lagi. 3 kata ini, aku sudah bosan mendengarnya. Jika kamu pergi, aku tidak akan menahanmu lagi. Dan tidak akan mengantarmu. KAPI. Jika suatu hari kamu ingin kembali, bagaimanapun juga beritahu aku. Tidak peduli kapan. Biarkan aku menjemputmu.
Pamanku, Keke, cepat masuk. pamanku, bagaimana kabarmu belakangan ini? Aku belum sempat mengunjungimu beberapa hari ini. Kamu tidak marah padaku, kan? Bagaimana mungkin, pamanku tahu kamu sibuk. Paman baru saja menyeduh secangkir teh. Kamu coba cicipi. Coba lihat. Bagaimana? Teh yang sama ini. Ternyata yang diseduh pamanku memang yang paling enak. Kamu ini memang manis mulutnya. Ini milik Kuheng. Hadiah dari proyek Tiandu. Adi aja. Ini tidak pantas untukku. Apa yang tidak pantas? Ambil saja. Tidak, lebih baik kamu berikan langsung ke Kuheng. Keke, jangan sedih, katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Tidak ada, aku hanya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Tidak bertemu dengannya lagi. Apa si anak nakal itu menyakitimu lagi? Benar-benar tidak. Pamanku, jika kamu tidak mengambil kartu ini, aku tidak akan datang lagi menemuimu. Jangan begitu. Kalau begitu aku pergi dulu. Kiki. Pasti si anak nakal itu menyakiti gadis itu lagi. Aku akan menyimpan kartu ini dulu, agar tidak menyakiti gadis itu lagi. Teman-teman sekalian, saya Kuheng. Hari ini saya dan Ling Yun mengundang kalian semua untuk berkumpul. Untuk berterima kasih atas bantuan dari teman-teman di proyek Tiandu, baik dari Ding Feng Maupun dari Dijia. Meskipun kami berdua telah meninggalkan tim yang sangat baik, tapi kalian semua akan menjadi guru dan teman seumur hidup kami. Baiklah, saya tidak akan banyak bicara lagi. Semoga kalian semua bersenang-senang. Gao Xiang, kenapa aku merasa ucapan Kuheng seperti ucapan terima kasih pernikahan? Baru kamu sadar, Kuheng pasti sengaja. Benar, benar, benar. Anak ini, Zhou Zhiqiao.
Jangan berkelahi. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Kamu datang untuk apa? Aku bukan datang untukmu. Mencari Ting-Ting juga tidak boleh. Apa urusanmu? Minggir, kamu bodoh ya. Ini Wai Liao. Pergi sana. Pergi. Zhouji Chao, Zhangon cari masalah. Aku tidak datang untuk cari masalah. Cari aku. Kamu tahu kenapa aku datang mencarimu, kan? Ini karena Keke, ya? Mereka ngomong apa? Kamu pergi lihat. Ingat waktu itu, saat orang tua kita mengalami musibah. Keke menangis selama 2 bulan. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, seolah kehilangan semangat hidup. Ditambah lagi saat itu, aku membuat keadaan DJ berantakan. Para eksekutif yang dulu bekerja sama dengan orang tua kita pun pergi satu persatu. Semua orang bilang, DJ pasti bangkrut dalam setahun. Saat itulah Keke muncul. Masih ingat waktu itu? Dalam setahun 365 hari. 360 hari Keke tidur di kantor. Dia berusaha keras. Dan perlahan-lahan menarik DJ keluar dari pusaran masalah. Tentu saja, wajar jika dia bisa mengendalikan seluruh DJ. Keke adalah gadis paling kuat yang pernah aku temui. Saat itu aku menyadari, perlahan-lahan, Keke kembali seperti dulu, penuh semangat dan motivasi. Itu karena dia menemukan sandaran baru, yaitu DJ yang ditinggalkan orang tua kita. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi aku serahkan perusahaan itu untuk dia kelola. Ditambah lagi saat itu, aku melakukan beberapa hal konyol yang membuatnya kerepotan. Tapi aku menyadari, semakin aku seperti ini, dia justru semakin bertanggung jawab. Perlahan-lahan, dia juga keluar dari bayang-bayang duka orang tua kita. Aku bisa melihatnya. Meskipun kamu sering bertindak sembrono, tapi kamu sangat peduli pada Keke. Tapi aku tidak bisa melakukan apa-apa. Chu Heng, hari ini aku memberitahumu semua ini. Bukan untuk menunjukkan betapa baiknya aku pada adikku, tapi untuk membuatmu tahu betapa sulitnya perjalanan adikku. Aku mengerti. Kamu mengerti kenapa harus pergi? Kamu tahu tidak, sekarang kamu adalah salah satu sandaran penting bagi Keke. Aku sangat takut. Kalau kamu pergi, Keke akan kembali seperti dulu. Kembali ke keadaan saat dia kehilangan orang tua kita. Bagaimana? Dia tidak akan melakukannya. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku sudah bilang padamu. Keke adalah gadis terkuat yang pernah aku temui. Aku hanya orang lewat dalam hidupnya. Bertemu secara kebetulan, lalu berpisah. Bagaimana jika dia terus tidak bisa melupakanmu? Maka simpanlah itu di dalam hati. Jadikan sebagai kenangan yang sesekali terlintas. Aku bukan orang yang layak dihargai oleh Keke. Aku yakin dia akan menemukannya. Maaf.
Zhou Zhichao. Aku akan pergi sekarang. Bukan itu maksudku. Aku tadi mendengar kalian berbicara. Aku yang datang sendiri. Bukan Keke yang menyuruhku menahan Ku Heng. Aku pikir kamu adalah kakak yang baik. Pulanglah dan coba nasihati Keke. Terima kasih. Sampai jumpa. Kenapa kamu ikut campur? Ada hubungannya denganmu? Ngapain ikut campur? Kamu. Jelaskan padaku. Malam ini kamu tidak datang. Aku tahu kamu menyendiri dan sedih. Tapi ini adalah janji lama antara aku dan Ling Yun. Keke, maaf. Aku telah mengecewakanmu. Kamu benar-benar gadis yang pernah aku temui. Paling polos dan lucu. Dan juga yang paling berbakat. Aku yakin di masa depan, kamu pasti akan menemukan jodohmu. Sekali lagi maaf. Semoga saat kita bertemu lagi, kita tetap teman baik. Ini akan membawa sinar matahari musim semi, ini akan membuat bunga bermekaran. Penampilan terbaikmu adalah dirimu sendiri. Saat kamu menangis, tertawa, atau marah, itulah dirimu yang bahagia. Aku akan selalu ingat. Penampilan terbaikmu. Seperti tunas yang muncul setelah badai. Kekuatan yang muncul dari tunas itu. Penampilan terbaikmu, Keke. Ini akan membawa sinar matahari musim semi, ini akan membuat bunga bermekaran. Penampilan terbaikmu adalah dirimu sendiri. Saat kamu menangis, tertawa, atau marah, itulah dirimu yang bahagia. Bagaimana mungkin aku tidak menyukaimu? Kamu adalah gadis terbaik yang pernah aku temui. Aku benar-benar pernah memikirkannya. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal di sisimu untuk menebus semua maaf yang pernah kuucapkan. Itu akan membawa fajar musim semi, itu akan membuat bunga-bunga mekar. Penampilan terbaikmu adalah ketika kamu menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu menangis, tertawa, atau marah, itu adalah dirimu yang bahagia. Ke. Belum pulang? Aku masih ada beberapa dokumen yang harus diselesaikan. Aku pergi dulu. Adik,
Kalau ingin menangis, menangislah. Aku tidak akan menangis. Aku adalah ketua Dewan DJ. Masih banyak hal yang harus kulakukan. Dia pergi. Hanya kembali ke saat dia belum pernah datang. Ling Yun, bagasi sudah siap, ayo kita pergi. Halo Jian Feng. Kak, kamu dan Ku Heng cepat pulang. Tante Cheng dan pamanku dipukuli orang. Sekarang sedang dirawat intensif, rumah sakit bahkan sudah mengeluarkan surat kritis. Apa katamu? Tante Cheng dan pamanku dipukuli orang. Dan dipukuli dengan sangat parah, aku kebetulan lewat di sana. Sekarang aku sudah melapor ke polisi, mereka sedang dirawat di rumah sakit kota 1. Kamu dan Ku Heng cepat pulang. Baik, aku segera ke sana. Ada APA? Ibuku dan pamanku mengalami masalah. Jian Feng. Kak, Chu Heng. Jian Feng, ibuku dan pamanku di mana? Masih di ruang operasi. Jian Feng, sebenarnya ada APA? Aku baru saja selesai bernyanyi di tempat Kak Gao Xiang. Bersiap untuk makan mie di tempat Tante Cheng. Tapi baru sampai di pintu, aku melihat sekelompok orang memukuli Tante Cheng dan pamanku sampai jatuh ke tanah. Banyak darah yang keluar, saat itu aku panik. Lalu aku memanggil ambulans, membawa mereka ke rumah sakit. Barusan polisi juga datang, memintaku memberikan keterangan. Semua akan baik-baik saja. Kiki, Kamu belum pergi. ada sedikit masalah. Kejutan. Kenapa pintu kedai teh ditutup? Di mana pamanku? Apakah dia mengalami sesuatu? Ayahku dirawat di rumah sakit. Dirawat di rumah sakit? Apakah dia sakit? Apakah parah? Sulit dijelaskan. Nanti aku akan ceritakan perlahan-lahan. Berhenti. Apa maksudmu sebenarnya? Apakah kamu tidak mau berbicara lebih banyak denganku? Pamanku adalah orang yang paling aku hormati. Sekarang dia mengalami masalah. Kamu bahkan tidak mau memberitahu aku alasannya. Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu takut aku akan terus mengganggumu? Keke, bukan itu maksudku. Aku tidak sengaja menghindarimu. Hanya saja ayahku sekarang dirawat di rumah sakit dan belum sadar. Jadi aku harus kembali ke rumah sakit untuk menemaninya. Aku. Kalau begitu aku ikut denganmu. Kamu juga mau pergi? Tidak boleh? Boleh, ikutlah denganku.
Kiki. Terima kasih, tapi lain kali jangan terlalu boros. Ini aku belikan untuk pamanku. Jangan terlalu formal denganku. Terima kasih. Lihat dirimu. Sepatlah kusai muka. Aku akan jaga di sini. Tidak, tunggu sampai ayahku bangun. Aku dengar Bibi Cheng sudah bangun. Aku yakin pamanku pasti akan cepat sembuh. Kamu pasti tidak ingin. Dia melihatmu berantakan seperti ini saat pertama kali bangun. Dia pasti akan sedih. Cepatlah pergi. Tidak akan memakan banyak waktu. Baik, tolong jaga ayahku. Pamanku, kamu harus cepat sembuh. Melihat Kuheng seperti itu, aku sangat sedih. Aku percaya, kamu pasti lebih khawatir dan sedih daripada aku, benar kan? Kamu begitu baik, begitu penyayang, begitu tanpa pamrih mencintai Kuheng. Demi dia, kamu harus cepat sembuh. Baik? Keke. Ling Yun. Tante Cheng, aku senang kamu baik-baik saja. Terima kasih, Nona Yo. Bagaimana dengan Kuheng? Dia sedang kusai muka. Karena kalian sudah datang, aku akan pergi dulu. Keke. Aku akan mengantarmu. Ibu, temani pamanku. Aku akan mengantar Keke. Pergilah. Ayo pergi. Ming Yang. Aku Cheng Yu. Ming Yang. Aku benar-benar merasa minta maaf. Karena kamu harus mengalami ini. Hingga terluka seperti ini. Ming Yang. Aku sangat berharap kamu cepat sembuh. Jangan buat Kuheng dan aku khawatir, ya? Ling Yun. Boleh aku tanya sesuatu? Apa itu? Apakah kamu masih akan pergi? Aku tidak akan pergi. Berarti, Kuheng juga tidak akan pergi. Aku tidak bisa memutuskan untuknya. Apapun keputusannya, itu tergantung padamu. Keke, apakah kamu masih mencintai Kuheng? Mencintai atau tidak? Apa bedanya? Pikirannya hanya tertuju padamu. Sebenarnya aku tahu. Kamu hanya lebih dulu mengenalnya daripada aku. Tapi cinta memang seperti ini.
Jika terlambat selangkah, maka akan kehilangan seumur hidup. Bukan begitu? Keke, menurutku kamu bisa mencoba lagi. Aku sudah mencoba berkali-kali, tapi hasilnya hanya membuatku terluka. Jadi aku tidak berniat mencoba lagi. Keke, Ling Yun, dia orang yang jujur dan baik hati. Yang lebih langka lagi, dia selalu bersemangat dan realistis. Di dunia ini, orang seperti ini memang sudah jarang. Jadi, aku benar-benar berharap kalian bisa bahagia. Aku akan mendoakan kalian. bukan. Kenapa kalian di sini? Ada yang jaga ayahku? Tenang saja, ibuku menemaninya. Aku masih ada rapat di kantor. Kalau begitu, aku duluan ya. Aku antar kamu. Tidak usah. Keke, terima kasih sudah datang menjenguk ayahku hari ini. Lain kali aku akan datang ke rumahmu untuk berterima kasih. Antara kita, masih perlu formalitas seperti ini? Guqianru, kamu ini apa sih? Aku sudah berusaha keras menyenangkanmu, tapi kamu malah mengusirku. Aku sudah muak. Kamu meremehkanku, ya? Tunggu saja sampai aku sukses. Aku akan membuatmu menyesal. Zhou KK. Kenapa dia sendirian? Beri aku segelas ini. Maaf, aku. Direktur Yo. Anda. Han Qiming. Direktur Yo. Maaf, aku tidak sengaja. Nanti aku akan ganti botol anggur Anda. Aku tidak apa. Kamu kenapa? Aku tidak apa. Benar-benar tidak apa-apa. Direktur Yo, aku akan ambilkan anggur untuk Anda. Kamu duduk saja. Sebenarnya kenapa? Ada sesuatu yang terjadi? Direktur Yo, aku tidak tahu apakah Anda bisa mengerti perasaan. Berusaha mati-matian mencintai seseorang. Tapi orang itu tidak pernah bisa menerimamu, perasaan seperti itu. Sudahlah, aku tahu bicaraku tidak ada gunanya. Wanita sehebat dan secantik Anda pasti tidak akan mengerti perasaanku. Tidak. Aku mengerti.
Aku benar-benar mengerti. Sudahlah, Direktur Yo. Kamu tidak perlu menghiburku. Aku tidak menghiburmu. Aku benar-benar bisa mengerti. Sudahlah, di sini tidak perlu memanggilku Yodong Yodong. Kebetulan aku minum sendirian juga membosankan. Kalau begitu, temani aku minum segelas. Kamu benar-benar tidak marah padaku lagi? Baiklah. Kalau begitu, aku akan meminjam minumanmu untuk meminta maaf. Tidak apa-apa. Ayah, ingat ya. Selama ini ayah harus istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri di depan Tante Cheng. Harus jalan kaki, dokter sudah bilang padaku berkali-kali. Aku mana memaksakan diri. Aku hanya ingin bisa cepat-cepat berjalan. Bergerak dengan baik. Baiklah. Kalau begitu, ayah bisa latihan 1 bulan lagi ya? Kalau tidak, setiap malam mengeluh sakit lutut. Anakmu bangun tengah malam untuk memijat lutut ayah. Ayah tidak kasihan? Lihat, memang anak laki-laki tidak sebaik anak perempuan. Aku tidak pernah mendengar Ling Yun di depan Tante Cheng Yue. mengeluh satu kata pun. Mengeluh. Ayah, ini bukan mengeluh. Demi langit dan bumi. TAPI. Posisi anak ayah ini memang tidak mudah. Tidak tahan ya? Apa ingin pindah kerja? Aku beritahu kamu, kamu seumur hidup adalah anak ayah. Sayangnya hidup ini cepat berlalu. Hidup ayah mana cukup. Hidup ini, hidup berikutnya. Aku tidak akan merasa cukup. Lagi-lagi membuat ayah senang. Benar. Aku tanya kamu, kamu juga tidak keluar negeri. Lalu apa rencana kerja kamu selanjutnya? Kerja. Aku akhir-akhir ini tidak berencana bekerja. Kenapa? Menggantikan. Aku sudah memikirkannya, Ling Yun bilang padaku. Beberapa hari lagi warung mie akan tutup. Dia ingin Tante Cheng bisa pensiun dengan tenang. Aku berpikir saat itu. Ayah dan Tante Cheng bisa pergi jalan-jalan dengan tenang. Aku akan bertanggung jawab atas kebun teh dan kedai teh di rumah. Kamu bertanggung jawab atas kebun teh dan kedai teh. Kamu juga tidak bertanya pada ayah, setuju atau tidak setuju. Kenapa? Terburu-buru ingin menguasai harta ayah ya? Tolonglah. Aku kan juga seorang eksekutif di perusahaan yang akan go public. Aku sudah keluar dari dunia bisnis dan siap fokus sepenuhnya mengelola kebun teh dan rumah teh keluarga. Ini adalah hal yang sangat indah. Kenapa kamu mengatakannya seolah-olah itu sebuah tragedi? Seperti sebuah tragedi kemanusiaan. Apa aku salah? Aku bilang, kebun teh ayah itu ada orang yang mengelolanya. Ada orang yang mengelolanya untukku. Dan rumah teh itu, kamu juga tidak perlu mengelolanya. Ayah sudah bersusah payah membiayai sekolahmu. Sekarang kamu sudah lulus, kamu kembali untuk mengelola rumah teh. Apa cita-cita besarmu? Ayah benar, aku tidak bisa membantah. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus menyelesaikan masalah perasaanmu dengan baik. Masalah perasaan. Dan, belakangan ini Keke sering datang ke rumah sakit untuk menemuiku. Apakah kalian berdua? Ayah, aku tidak bisa kembali ke Dijia. Kenapa? Dulu aku pergi dengan sangat tegas. Dan menyakiti Keke. Sekarang aku sudah keluar dari situasi itu. Aku tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Agar tidak membuat semua orang menderita. Ayah, ada satu hal yang lupa kuberitahukan padamu. Apa itu? Jangan marah ya. Ini adalah hadiah dari Keke pada hari kamu meninggalkan Dijia. Katanya ini adalah hadiah dari kompetisi Tiandu.
Ayah, ini yang aku kembalikan ke Keke. Kenapa kamu menerimanya? Aku juga menolak, tapi melihat gadis itu sedih. Aku tidak tega. Aku bilang, kamu mengerti atau tidak? Yang Keke tinggalkan bukan hanya uang. Itu adalah perasaan. Mengerti? Aku mengerti. Aku mengerti semua ini, tapi apa? Kalau begitu, begini saja. Kamu simpan saja sendiri. Kalau mau mengembalikan, kamu sendiri yang harus mengembalikannya padanya. May Sukla. Kik, Pamanku, bagaimana kabar kesehatanmu belakangan ini? kamu tidak perlu datang. Kamu sibuk, tidak perlu selalu menemuiku. Apa kamu tidak ingin aku menemuimu? Kalau begitu, lain kali aku tidak datang lagi. Apa maksudmu? Kalau kamu datang, aku sudah sembuh setengah. Paman hanya takut kamu sibuk, mengganggu pekerjaanmu. Pamanku, lain kali jangan terlalu formal denganku. Aku akan marah, loh. Kamu adalah orang yang paling aku hormati. Aku malah merasa waktu yang aku habiskan untuk menjengukmu masih kurang. Chu Hong mana? Dia takut aku tidak cocok dengan makanan rumah sakit, jadi dia pulang untuk memasak untukku. Aku akan telepon dia, minta dia masak lebih banyak. Kamu makan di sini saja. Tidak perlu, tidak perlu. Aku sudah makan. Dia belakangan ini. Bagaimana kabarnya? Biasa saja. Masih setiap hari di rumah sakit, menemani orang tua seperti aku. Keke, Kuheng juga tidak pergi ke luar negeri lagi. Apakah di tempatmu dia perlu kembali? Bakat seperti Kuheng. Tentu saja setiap perusahaan membutuhkannya. Kalau begitu, biarkan dia kembali. Kamu tahu tidak, anak ini malah bilang padaku. Dia mau mengambil alih kedai tehku. Ini kan seperti merebut rezeki orang tua seperti aku. Menurutku, lebih baik dia berkembang di perusahaanmu. Kenapa? Kamu tidak setuju? Bagaimana mungkin aku tidak setuju? Tapi bagaimana aku harus bilang padanya? Apa aku harus meminta dia dengan merendahkan diri? Iya, itu juga benar. Paman, aku sudah menangis dan memohon. Tapi dia tetap tidak mau tinggal. Aku ingin mempertahankan sedikit harga diriku yang terakhir. Jika dia mau kembali, aku akan terus menunggunya. Tapi aku tidak akan memohon padanya lagi. Itu anakku yang kurang beruntung. Dia yang salah. Dia yang membuatmu sedih. Paman tahu kamu sedang sedih. Kiki. Paman di sini minta maaf untuk Kuheng. Paman, ngomong apa sih? Ini bukan masalahmu. Bukan juga masalahnya. Ini aku. Semua ini adalah masalahku sendiri. Tapi sekarang aku sudah mengerti, cinta itu tidak bisa dipaksakan. Entah mengejar, atau hanya menunggu. Karena aku tak bisa mengejarmu, lebih baik aku menunggu saja. Tunggu dia kembali. Atau tunggu dia benar-benar pergi. Tapi aku masih muda. Aku sanggup menunggu. Menurutmu, apa anak itu sudah gila? Meninggalkan gadis sebaik itu. Ayah, aku bikinkan masakan. Kiki. Paman, aku ada urusan dulu ya.
Duduk sebentar lagi. Nggak usah, lain kali aku datang lagi. Kik. Aku antar kamu. Kamu. Ladies first. Kamu duluan. Barusan pamanku bilang mau kamu kembali ke Digitek. Gimana pendapatmu? Aku belum kepikiran. Sekarang yang terpenting merawat kondisi ayah. Semoga cepat sembuh. Ayah. Kesehatan pamanku sekarang prioritas utama. Tadi mau ngomong apa? Gak apa-apa. Omong-omong. Project D you have in your Jamana? Tanah di sana kan lunak, konstruksinya sulit. Perkembangannya lancar? Kalau masih pejelai project perusahaan, kenapa tidak? Bukan. Aku tidak khawatir soal project. Aku. Apa karena tidak ada topik? Jadi tanya ini? Kik. Walau aku sudah keluar dari Digitek, kita tetap teman baik. Kalau ada masalah, bisa cari aku kapan saja. Sebagai teman, aku siap membantumu. Nggak perlu. Sudah ada asisten kompeten. Selain membuatku sedih, apa yang bisa kamu lakukan? Dia bisa semua. Siakerlah. Aku khawatir kamu kelelahan sendirian. Sudah. Saya akan mengantarmu sampai di sini saja. Hati-hati di jalan, ya. Kiki. Bolehkah saya tahu dari mana kamu menemukan orang yang membantumu itu? Orang itu juga kamu kenal, yaitu Han Kiming. Sekarang dia adalah asisten khusus saya. Jika ada kesempatan, kalian bisa makan bersama. Saya dengar kalian sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman, semoga bisa diselesaikan. Keke, sebagai teman, saya ingin mengingatkanmu. Han Kiming ini orangnya tidak baik. Kamu harus lebih waspada. Tidak baik. Kenapa saya tidak melihatnya? Dole kamu Demi Chengling Yun. Mengusirnya dari posisi perwakilan Dijia. Dia di depan saya tidak mengeluh sedikit pun tentangmu. Kamu begitu membicarakannya di belakang. Menurutmu itu baik? Bukan, saya hanya ingin memberitahumu tentang dia. Saya tidak ingin mendengarnya. Saya melihat orang dengan mata saya, bukan dengan telinga. Saya tanya kamu, bukankah karena hubungannya dengan Cheng Lingyun, sehingga kamu punya pendapat buruk tentang dia? Keke, saya hanya ingin mengingatkanmu. Tidak perlu ingatanmu. Jika kamu sekarang masih wakil presiden eksekutif Dijia, bagaimana dia akan mengatur, saya akan mendengarkanmu. Tapi sekarang kamu bukan lagi. Jadi tolong, jangan lagi merendahkan karyawan saya. Chu Heng, saya tentu tahu seperti APA Han Chiming ITU. Jika kamu peduli padaku, kembalilah. Maaf, saya terlalu banyak bicara. Saya akan mengantarmu. Tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri. Keke, maaf. Saya memang pernah berpikir untuk kembali ke Dijia. Kembali ke sisimu. Tapi saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Dulu bagaimana saya menyakitimu. Dan saya pergi begitu tegas.
Sekarang meskipun karena ayah saya tidak pergi ke luar negeri, tapi saya pikir jika saya kembali ke Dijia, pasti akan ada banyak desas-desus dan pandangan meragukan. Juga bisa membuat orang salah paham bahwa kamu yang memintaku kembali. Jadi aku benar-benar tidak bisa kembali. Hello, Gao Xiang. Baik. Gao Xiang, ada apa sih? Sampai sekarang belum buka juga? Masih mau bisnis enggak? Akhirnya kamu datang, ayo sini, temani aku minum. Kenapa minum sendirian? Kenapa bar ini tidak buka? Ting Ting mana? Dia nggak ngurus kamu? Enggak aku? Aku malah berharap dia ngurus aku. Tapi nggak akan. Dia nggak akan pernah ngurus aku lagi. Maksudnya? Putus. Ting Ting gak mau aku lagi. Jangan mainem, jelaskan dulu, sebenarnya ada APA? Cuheng, jangan tanya. Kalau teman, temani aku minum. Ingat enggak? Dulu waktu kita berdua bikin band. Waktu itu semua tabungan kita habis buat beli alat musik. Waktu itu kita juga nggak punya uang. Pertunjukan pertama kita ingat kan? Tentu ingat. Banyak kesalahan. Waktu itu kita mainem sambil jalan di jalanan. Mainem. Kayak kamu sekarang. Kita berdua pegang minuman. Sambil minum sambil jalan. Hasilnya, kamu mabuk di jalanan, tidur di atas aku. Orang-orang di jalan kedua lihat kita. Waktu itu, kita tertawa senang sekali. Tapi sekarang, aku sangat ingin menangis. Karena, aku benar-benar kehilangan Ting Ting. Aku juga ingin menangis. Karena aku sadar, keberuntungan yang pernah ada di sampingku, sekarang sudah hilang.
Untung lukanya nggak parah. Seharusnya nggak akan ada bekas luka. Kenapa aku jalan-jalan malah sampai sini? Gao Xiang bilang aku mabuk setelah itu. Terus-terusan memanggil Keke. Mungkinkah aku? Dulu lembur sampai jam 11 malam. Selalu Ku Heng yang mengantarku pulang. Setiap kali sampai di depan rumah, selalu jam segini. Tapi mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Mungkinkah Ku Heng? Kejutan. Aku pulang. Apakah ini kejutan? Gila. Benar-benar gila. Bukan. Aku sengaja pulang lebih awal kan? Aku takut kamu kesepian sendirian di rumah. Aku cuma tidak bawa kunci saja. Kamu tidak perlu sampai segitunya kan? Lagi-lagi bilang aku gila. Yang benar saja. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tadi sampai di depan rumah Keke? Aku benar-benar mabuk.